ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Gimana ini teman-teman, masih semangat belajarnya? Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti, sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu tentang program cerdik. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan untuk memantapkan persiapan SKB teman-teman, di sini kami juga merekomendasikan dua platform tempat belajar SKB yang bisa teman-teman coba, yaitu Ayu CPNS dan CPNS Mastery. Di kedua platform ini tersedia banyak soal yang bisa teman-teman kerjakan sebagai media belajar sekaligus latihan manajemen waktu pengerjaan soal. Dan untuk tim penyusunnya adalah orang-orang yang sudah lulus di ujian SKB tahun 2018, sehingga soal yang disusun pun disesuaikan dengan pengalaman mereka pribadi yang kemungkinan soal-soal serupa akan muncul lagi di ujian SKB nanti. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode vouchernya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku cerdik adalah A. Cek kesehatan secara rutin, B. Enyahkan asap rokok, C. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan nutrisi seimbang, atau E. Ikut menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Ikut menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku cerdik ini merupakan singkatan dari C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan nutrisi seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K adalah kelola stres. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan program cerdik guna mencegah A. Stunting, B. Penyakit menular, C. Penyakit tidak menular, D. Penyakit degeneratif, atau E. Kelainan kongenital. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Penyakit tidak menular. Kita lanjut ke soal berikutnya. Program cerdik dapat diterapkan melalui kegiatan A. Puskesmas, B. Posyandu, C. Posyandu lansia, D. Posbindu PTM, atau E. Poskesdes. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Posbindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Pada Posbindu PTM ini selain program cerdik juga diusung program gentas dan patuh. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Program cerdik merupakan salah satu langkah pencegahan penyakit tidak menular. Program pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia diprioritaskan pada 4 penyakit berikut ini, yaitu A. Kardiovaskular, stroke, DM, dan kanker, B. Kardiovaskular, stroke, DM, dan penyakit degeneratif, C. Kardiovaskular, DM, kanker, dan penyakit degeneratif, D. Kardiovaskular, DM, kanker, dan PPOK, atau E. Kardiovaskular, stroke, kanker, dan PPOK. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kardiovaskular, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruksi kronis. Program pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia
Diprioritaskan pada strategi 4x4 sejalan dengan rekomendasi Global WHO dalam Global Action Plan 2013-2020. Fokus pada 4 penyakit PTM utama penyebab 60% kematian, yaitu yang pertama kardiovaskuler, kedua diabetes mellitus, ketiga kanker, dan yang keempat penyakit paru obstruksi kronis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada poin E, enyahkan asap rokok dalam program cerdik, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengendalian tembakau berikut ini, kecuali A. Menerapkan kawasan bebas asap rokok, B. Mengalihfungsikan sebagian lahan pertanian tembakau menjadi pertanian jenis lain, C. Membatasi iklan rokok di TV, D. Memperingatkan bahaya rokok kepada masyarakat dengan cara mencantumkan gambar pada kemasan rokok, atau E. Melarang penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Mengalihfungsikan sebagian lahan pertanian tembakau menjadi pertanian jenis lain. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan bahwa tembakau dan segala produknya adalah zat adiktif dan harus diatur guna melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Untuk memandu kegiatan pengendalian tembakau, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang jalur pengendalian tembakau untuk periode 2009-2024 yang dapat mengurangi prevalensi merokok sebesar 10% pada tahun 2024. Program pengendalian tembakau di Indonesia meliputi yang pertama, melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan menetapkan kawasan bebas rokok di 7 tempat, yaitu sekolah, sarana bermain, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah ibadah, transportasi umum, tempat kerja, ruang publik, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian poin yang kedua, memperingatkan masyarakat tentang bahaya rokok bagi kesehatan dengan cara menyantumkan gambar pada kemasan rokok. Kemudian poin yang ketiga, membatasi tayangan iklan rokok di televisi pada pukul 5 pagi hingga setengah 10 malam. Poin yang keempat, melarang penjualan rokok kepada anak-anak berusia di bawah 18 tahun dan wanita hamil. Dan poin yang terakhir, overhead to high tobacco telah disampaikan oleh puskesmas yang bekerja sama dengan WHO. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada poin cek kesehatan secara rutin, salah satu yang harus dicek adalah mengukur lingkar perut. Pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang batas aman lingkar perut? A. 80 cm pada pria, B. 75 cm pada wanita, C. 90 cm pada pria, D. 85 cm pada wanita, atau E. 100 cm pada pria. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 90 cm pada pria. Sekarang kita akan bahas tentang apa saja yang perlu dicek pada poin C, cek kesehatan secara rutin dalam program cerdik sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, cek berat badan dan tinggi badan. Mengukur berat badan dan tinggi badan berguna mendapatkan nilai indeks massa tubuh atau IMT yang nantinya akan digunakan dalam menentukan apakah berat badan dan tinggi badan sudah ideal atau berisiko terkena penyakit tidak menular. Untuk rumus perhitungannya adalah dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Untuk pengukuran IMT ini tidak berlaku terhadap ibu hamil, atlet, dan penimbunan cairan tidak normal di kaki dan perut. Kemudian yang kedua, cek lingkar perut Anda. Lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius, seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Batas aman lingkar perut untuk pria adalah 90 cm dan untuk wanita adalah 80 cm. Kemudian yang ketiga, cek tekanan darah. Tekanan darah adalah salah satu deteksi dini resiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Angka hasil pemeriksaan normal jika di bawah 140
1/90. Kemudian yang keempat, cek kadar gula darah. Cek kadar gula darah merupakan kadar glukosa dalam darah. Hasilnya membantu deteksi masalah diabetes. Hasil tes normal jika kadar gula dalam darah kurang dari 100. Kemudian yang kelima, cek tajam penglihatan dan pendengaran. Deteksi dini gangguan penglihatan dapat dilakukan dengan metode hitung jari atau e-tumbling dengan jarak 6 meter. Sedangkan untuk deteksi dini gangguan pendengaran dapat dilakukan dengan tes suara jarak 6 meter. Kemudian yang keenam, cek kolesterol total. Bila total kolesterol kurang dari 200, masuk ke dalam kategori normal. Bila kolesterol dalam rentang 200 sampai 239, masuk ke dalam kategori agak tinggi. Dan apabila total kolesterol lebih dari 240, masuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian yang ketujuh, cek arus puncak ekspirasi. Arus puncak ekspirasi adalah salah satu cek kesehatan dalam uji fungsi paru. Pengukuran ini bisa dilakukan pada penderita asma atau berbagai penyakit obstruksi lainnya untuk menilai kemampuan paru-paru. Lalu yang kedelapan, deteksi dini kanker leher rahim. Cara yang paling umum untuk deteksi dini kanker leher rahim adalah dengan melakukan pemeriksaan berikut ini. Yang pertama adalah tes pap smear dan yang kedua adalah tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Lalu yang kesembilan, sadari atau periksa payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan perempuan sejak berusia 20 tahun. Pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan sehabis mandi. Gerakan meraba atau memijat lembut lebih mudah karena masih adanya sabun yang menempel di kulit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada poin I, istirahat yang cukup, dalam program cerdik, anjuran waktu istirahat untuk usia remaja 12-18 tahun adalah A. 6-7 jam sehari, B. 7-8 jam per hari, C. 8-9 jam per hari, D. 9-10 jam per hari, atau E. 10-11 jam per hari. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 8-9 jam per hari. Berikut ini adalah waktu istirahat yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk usia 0-1 bulan, umumnya membutuhkan tidur selama 14-18 jam setiap hari. Kemudian untuk usia 1-18 bulan, umumnya membutuhkan waktu tidur 12-14 jam sehari. Kemudian usia 3-6 tahun, membutuhkan waktu tidur 11-13 jam. Kemudian usia 6-12 tahun, membutuhkan waktu tidur sekitar 10 jam. Kemudian untuk usia 12-18 tahun, membutuhkan waktu tidur 8-9 jam. Untuk usia 18-40 tahun, membutuhkan waktu tidur paling tidak 7-8 jam setiap hari. Dan untuk usia lansia atau usia lebih dari 60 tahun, paling tidak membutuhkan waktu tidur 6-7 jam setiap harinya. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.